Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih menyatu di tengah keluarga. Pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali beribadah. Bersamaan dengan pembukaan masa penghayatan hidup berkeluarga dan perjamuan kudus sedunia. Hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga dan perjamuan kudus. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Oleh karena itu, marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sebuah kebahagiaan ketika Yesus berada di tengah keluarga kita. Tentu damai sejahtera yang akan kita rasakan. Oleh karena itu kita awali peribadatan kita pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan Kidung Jemaat 451, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Ibu, bapak, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika keluarga bagai kebun anggur, sering di dalam kehidupan keluarga kita lupa untuk merawat, untuk menumbuhkan. Sengaja atau tidak sengaja di tengah keluarga sering terjadi kesalahpahaman antara orang tua dengan anak, antara ayah dengan ibu, mama dan papa. Oleh karena itu pagi hari ini saya memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan dan kekurangan kita. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Demikian pengakuan kami Tuhan. Sering kami lupa, bahkan secara sengaja,
Di tengah keluarga terjadi kesalahpahaman, baik kami sebagai anak, baik kami sebagai ayah, baik kami sebagai ibu. Oleh karena itu, biarlah pengampunan-Mu berlaku atas kami semuanya. Amin. Kita sempurnakan pengakuan kita di hadapannya melalui kidung penyesalan KJ 467, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami mengundang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Sama-sama kita merespon firman Tuhan melalui nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 424, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak
Bersama-sama kita datang kepadanya di dalam doa. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Sebuah kemestian ketika kami sebagai orang beriman yang terus senantiasa Tuhan pelihara. Terus Tuhan jagai di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami berhimpun bersama-sama dengan keluarga. Terimalah hormat, syukur, dan pujian kami. Selanjutnya ketika saat pagi hari ini Engkau menegur dan menyapa kami dengan firman-Mu, bersamaan dengan masa penghayatan hidup berkeluarga yang kami mulai hari ini. Tuhan kiranya terus menolong dan memberkati kami, supaya apa yang kami dengar pagi hari ini sungguh bermanfaat untuk keluarga kami dan pribadi kami. Hamba-Mu yang Tuhan persiapkan, Tuhan pakai pagi hari ini, biarlah Engkau sendiri juga yang berkenan memberkati. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, hari ini bersama-sama dengan gereja-gereja Kristen Jawa khususnya di Sinode GKJ, bersama-sama kita memasuki masa penghayatan hidup berkeluarga dengan sebuah tema besar, seni merawat keluarga. Bagian yang hendak kita percakapkan atau hendak kita dengarkan bersama-sama diambil dari salah satu bacaan leksionare dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-21 akan kita perhatikan ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-46. Injil Matius 21 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-46 dinyatakannya kepada kita demikian. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anak-anaknya kepada mereka, katanya, anak-anakku akan mereka segani. Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak,
karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa hari ini kita memasuki bulan keluarga dengan tema besar seni merawat keluarga. Bagian yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah keluarga bagai kebun anggur. Tema ini menurut saya sangat menarik sekali. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, aglonema saat ini rupanya sedang disukai banyak orang. Terkait dengan masa pandemi COVID-19, saudara-saudara kita, tetangga kita mulai bosen untuk tinggal di rumah dan mencoba untuk berkebun. Bahkan ketika saya bertanya tentang harga aglonema sangat variatif, mulai dari 50.000 sampai 250.000, bahkan lebih dari itu. Bunga yang rupanya warnanya agak kemerah-kemerahan yang dulu tidak diperhatikan oleh banyak orang sekarang menjadi bahan perhatian. Dan ketika dijual di pasar-pasar tradisional dengan cara sederhana dimasukkan dalam polybag. Ketika saya bercakap-cakap dengan seorang pedagang, "Bu, kok saged regine awis?" Ya betul Pak, karena memang itu sangat banyak orang yang mencarinya, sementara yang dicari sedikit. Itulah hukum pasar. Ning niki berkah Pak tumrape kula bakul kembang. Betul. Kenapa? Karena ketika tidak ada pandemik mungkin tidak akan laku sejumlah senilai 250.000 rupiah. Nah Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kemudian percakapan itu berlanjut, rupanya apa yang ditanam di dalam polybag itu memerlukan waktu, tenaga, dan juga perawatan yang sangat intens. Tidak asal menanam, ketika memberikan air ya cukup, tidak lebih, dan perlakuannya meskipun secara kasat mata sederhana tetapi butuh perawatan yang luar biasa, supaya kelak ketika bertumbuh bisa dinikmati bukan hanya oleh sang pemilik itu, tetapi juga orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang anggur. Banyak sekali dalam bacaan Alkitab Yesus itu menggunakan anggur. Bahkan Yesus itu adalah pokok anggur. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus di kota Kana yang pertama kali adalah mengubah air menjadi anggur. Dan ternyata ketika Yesus juga mengadakan perjamuan kudus, minuman yang dipakai pun anggur. Saat pagi hari ini kita akan melihat bagaimana relasi hubungan antara pemilik tanah dengan penggarap kebun anggur. Bagaimana mereka bersepakat, tetapi di sisi lain bagaimana mereka berkonflik antara penggarap dan pemilik. Sementara yang dinamakan anggur
itu adalah lambang kemakmuran, lambang damai sejahtera. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perumpamaan yang kita baca di Injil Matius pasal 21, 33 sampai 46, di sana dinyatakan antara penggarap dan pemilik. Dalam hal ini adalah anggur. Ketika pemilik ini mempersiapkan lahannya sedemikian luas dengan harapan agar apa yang diusahakan ditanam, yaitu anggur nanti bisa menghasilkan buah yang banyak. Ketika menghasilkan buah yang banyak, buah itu akan sangat bermanfaat baik untuk dirinya, baik untuk penggarap, maupun baik untuk orang lain. Dan ternyata ada sebuah komitmen antara penggarap dan pemilik. Bahkan apa yang dibudidayakan ini ketika nanti waktunya panen, hasilnya dibagi dua antara pemilik dan penggarap. Tetapi juga ternyata di sana kalau sampai 3 kali masa panen, si pemilik itu tidak meminta hasilnya, itu menjadi haknya penggarap. Sekali lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya ulangi, ketika panen sampai 3 kali, sang pemilik tidak meminta hasilnya kepada penggarap, itu menjadi hak milik penggarap. Nah, dalam bacaan yang kita cermati pagi hari ini, mereka kemudian berharap sebenarnya, pemilik ini berharap, rawatlah dengan baik, ya, perlakukan dengan baik, pelihara dengan baik, sirami dengan kontinu, beri pupuk secukupnya supaya hasilnya lebih baik. Tetapi bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara penggarap itu? Rupanya tidak melakukan hal itu. Justru mereka itu akan membunuh sang pemilik kebun anggur itu. Akan membunuh sang pemilik kebun anggur itu. Ketika mereka merencanakan, baik kita bunuh saja pemiliknya. Dan ketika para tuan-tuan ini datang, justru yang terjadi adalah kesalahpahaman. Lalu kemudian datanglah anak-anaknya untuk meminta hasil itu. Rupanya sang penggarap juga mengatakan, ini ahli warisnya yang nanti akan menguasai tanah ini, sementara yang menggarap, yang mengerjakan kita. Baik ketika kita bunuh saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari pernyataan ini, dari sikap ini, dari peristiwa ini, ternyata sang penggarap tidak melakukan tugasnya dengan benar. Mereka berambisi untuk memiliki kebun anggur itu. Sementara sang pemilik kebun anggur adalah Allah sendiri. Yesus sendiri sebagai sang pemilik kebun anggur, dan pekerja-pekerja itu yang dimaksudkan adalah pada saat itu adalah orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk memelihara dan merawat dengan sebuah harapan agar supaya anggur ini bisa berbuah. Tapi sekali lagi, rupanya penggarap itu menghindar dan tidak melakukan tugas pekerjaannya dengan benar. Pada akhirnya bukan hasil yang dicapai, tapi hanya kesalahpahaman, konflik yang kemudian terjadi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika pagi hari ini kita berbicara tentang keluarga sebagai kebun anggur, keluarga bagai kebun anggur. Ternyata yang namanya kebun anggur, di tengah keluarga kita pun penggarap-penggarapnya siapa? Semuanya adalah sebagai penggarap. Baik bapak, baik ibu, baik anak, itu semuanya bekerja sama untuk menggarap keluarga itu agar supaya apa? Agar supaya berhasil, agar supaya anggur itu berbuah, dan ketika berbuah bisa dinikmati bersama-sama,
Bahkan bukan hanya anggota keluarga itu yang menikmatinya, tetapi juga orang lain di sekitar kita. Bisa tetangga, bisa famili, bisa saudara-saudara kita yang lain yang juga ikut merasakan hasil dari anggur itu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kadang-kadang juga lupa kalau kita itu adalah sebagai penggarap. Bahkan kita menghindar ketika kita harus menggarap dan merawat dengan baik. Ya. Ayah, ibu dengan kesibukannya masing-masing, anak dengan aktivitas, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing, kemudian bersama-sama sampai di rumah, bahkan mungkin sampai di rumah pun waktunya tidak bersamaan. Yang satu datang, yang satu pergi, yang satu pergi, yang satu masih tidur, dan seterusnya. Sehingga kita lupa bahwa sebenarnya keluarga sebagai kebun anggur itu semua juga harus ambil bagian untuk merawat. Nah, persoalannya bagaimana merawat itu? Apakah dirawat seperti tunas aglonema tadi atau seperti tanaman-tanaman yang lain? Ternyata perawatan itu memang harus dilakukan secara kontinu. Kalaupun harus diberi pupuk, setiap tanaman memerlukan pupuk yang kadarnya tidak sama. Ada tanaman yang setiap hari dipupuk tapi ternyata tidak mau berbuah. Kemudian disimpulkan bahwa ternyata pupuknya terlalu banyak. Ada tanaman yang setiap saat diairi, disirami, tetapi ternyata tidak tumbuh dengan baik. Ternyata kadar airnya kelebihan. Karena itu kemudian tidak bisa berbuah. Di dalam keluarga kita, ketika keluarga ini sebagai kebun anggur, bersama-sama kita ambil bagian untuk menyirami, bersama-sama kita ambil bagian untuk merawat, bersama-sama kita ambil bagian untuk memelihara. Lalu apakah atau seberapa kadar pemeliharaan itu? Pak, cukup, sing penting bocah niku ditinggali HP ra ampun meneng. Ya. Apakah itu memang cara merawat menumbuhkan daya pikir anak, imajinasi anak, kemampuan anak? Ternyata tidak cukup hanya itu. Ternyata anak juga harus diperhatikan dengan baik. Bagaimana pergaulannya, bagaimana belajarnya. Bukan hanya kemudian ketika ditinggali HP, anak ini sing penting anakku meneng. Ternyata kadar yang seperti itu tidak terlalu baik dan pada akhirnya banyak juga dampak negatif yang kemudian membuat pohon atau keluarga itu tidak bisa berbuah. Nah, berarti ketika akan menciptakan kemakmuran dan damai sejahtera di tengah keluarga, itu bukan hanya secara materi. Yang penting anggere duitnya cukup, anggere dikai duit, anggere diblonjo. Ternyata bukan itu pula yang menentukan kebahagiaan dan keberhasilan keluarga. Agar keluarga itu bisa menghasilkan buah bukan hanya secara materi atau pupuk yang berlebihan, tetapi perhatian dan kasih itu senantiasa diperlukan di tengah kehidupan keluarga. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasanya dalam bulan keluarga kita ada kegiatan pemahaman Alkitab terkait dengan bagaimana peran bapak atau peran ibu. Ada sarasehan, ada diskusi, dan seterusnya. Tetapi untuk bulan Oktober ini, sedemikian rupa Bapak Ibu Pendeta di Klasis Kartasura akan mengisi sebuah renungan persekutuan doa keluarga yang akan dimulai hari Senin besok, tanggal 5 sampai tanggal 15 Oktober. Ada 11 hari kita akan bersama-sama dan setiap hari yang akan memimpin bergantian supaya panjenengan tidak bosan. Saya yakin setiap hamba Tuhan akan menabur dengan cara, sistem, dan metode masing-masing. Tetapi harapan dan tujuannya adalah merawat keluarga kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dipersilahkan nanti untuk
mengikuti persekutuan doa online sekali lagi mulai hari Senin tanggal 5 Oktober pukul 19. Saya meyakini agar semuanya itu berupaya keluarga kita terawat dengan baik. Selamat memasuki masa penghayatan hidup berkeluarga di tahun 2020. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya, dan dalam saat teduh ini kita akan mendengar persembahan pujian. Waktu Tuhan yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, demikian persembahan yang kita dengarkan bersama-sama. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman percaya kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman,
Sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Dan yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Dua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih, sebelum kita duduk dalam meja perjamuannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih, dalam perjamuan ini juga diperkenalkan kepada anak-anak tentang perjamuan kudus yang medianya sudah disiapkan secara khusus oleh majelis gereja. Roti dan anggur dalam meja perjamuan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita menerima roti, setiap kali kita menerima anggur, memakan dan meminumnya, hendaklah kita bersama-sama menghayati dan mengingat kembali akan karya Tuhan Yesus di kayu salib sebagai penyempurnaan kebaikan kita atau pengampunan dosa-dosa kita. Saya yakin Bapak Ibu yang saat ini ambil bagian dalam undangan Tuhan, dalam meja perjamuannya masing-masing sudah mempersiapkan diri. Oleh karena itu kita akan menerima roti dan menerima anggur dengan penuh khidmat, takut akan Tuhan, sembari kita merasakan cinta kasih dan pemeliharaannya. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikorbankan di Bukit Golgota. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, anak-anak yang terkasih, terimalah dan mari kita makan bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus terpecah-pecah untuk pengampunan dosa kita. Kita terima dan kita makan bersama-sama.
Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah tercurahkan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Sama-sama kita terima, kita minum, sembari kita mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus tercurah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Kita terima bersama-sama. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sudah diperkenankan oleh Tuhan untuk menerima roti dan anggur, kita memasuki saat hening. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kematian Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, setelah kita diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus, kita akan bangkit berdiri, kita akan memperbaharui iman percaya kita dengan sebuah pengakuan percaya yang dinyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Dipersilahkan untuk duduk dan kita akan bersama-sama masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberi waktu dan kesempatan kepada kami untuk merayakan iman kami. Ketika kami Tuhan undang dalam meja perjamuan-Mu, biarlah menyegarkan iman percaya kami. Selanjutnya pergumulan saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Sarono, Bapak Wibowo Dwi Endarto, Ibu Lagiem, Ibu Tri Kusnul Khotimah,
Bapak Bintoro Jatimulyo dan Ibu Sri Wardani, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau hadir melalui upaya yang dilakukannya, memberi kekuatan dan pemulihan. Dan di antara kami yang pekan ini berulang tahun di hari ini, tanggal 4 Oktober, Ibu Rina Renaning Tias dan Saudara Bagas Eko Prasetyo. Di tanggal 6 Oktober Ibu Sukini dan di tanggal 9 Oktober Ibu Endang Purwanti Budi Lestari. Di tanggal 10 Oktober Ibu Sri Tarmini dan Ibu Dwi Hadmisari. Tuhan terus tambahkan berkat kepada mereka, wujudkan apa yang menjadi harapan, impian dan cita-citanya. Terlebih biarlah damai dan sejahtera tetap terus dirasakan di tengah kehidupan, baik secara pribadi maupun di tengah keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat untuk saudara-saudara kami yang terus berkarya menjagai kami, menjagai masyarakat, terutama dalam pandemi COVID-19 ini. Bapak Teguh Jatiwiono, Bapak Bagus Panuntun, Ibu Endang Wahyuni, Ibu Dwi Hadmisari, Ibu Kristina Sri Mundari, Ibu Dwi Astuti, Saudara Ayu Kristina dan Saudara Krisna Damayanti. Tuhan terus memberikan kekuatan, berkat dan menjagainya supaya mereka tetap sehat dan berkarya mendatangkan damai sejahtera. Kami mohonkan berkat untuk sidang istimewa gereja-gereja klasis Kartasura tanggal 10 yang akan datang, bersamaan dengan ujian peremptoar calon pendeta GKJ Plaur atas diri Saudara Yuli Sarwito SPDK. Tuhan hadir menolong dan memberkati saudara kami yang ada di GKJ Plaur yang saat ini sedang mempersiapkan persidangan tersebut, dan biarlah kekuatan berkat yang datangnya dari Engkau senantiasa Tuhan nyatakan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gerejamu di masa pandemik ini. Kami mengatur sedemikian rupa segala kegiatan kategorial, terlebih dalam masa penghayatan hidup berkeluarga. Tuhan terus menolong dan memberkati kami, supaya iman kami senantiasa diperbaharui melalui berbagai kegiatan ini. Kami mohonkan berkat untuk anak-anak kami yang sekolah, yang mencari pekerjaan, yang menunggu teman hidup. Tuhan wujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Demikian juga keluarga, Bapak Ibu yang mendampingi mendidik, kekuatan kemampuan yang Tuhan nyatakan, dan terutama juga kebutuhan dalam kesehariannya. Tuhan berkarya memberkati melalui berbagai pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik kami yang tinggal serumah maupun saudara kami yang ada di luar kota, luar pulau, bahkan ada yang di luar negeri. Terima kasih Bapa di surga, bangsa negara kami Indonesia tercinta yang saat ini terus menata kehidupan kami. Tuhan menolong dan memberkati kepada setiap pemimpin bangsa negara kami. Ketika gerejamu akan melayankan baptis dan pengakuan percaya di hari Minggu yang akan datang, biarlah upacara gerejawi baptis dan pengakuan percaya ini menjadi berkat, terutama kepada anak-anak yang kami layani. Inilah ungkapan syukur, inilah permohonan kami, yang semuanya kami pinta oleh karena kelembutan cinta kasih-Mu, di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saat ini dalam peribadatan ini, kita diberi waktu oleh Tuhan untuk memberikan persembahan, baik ketika kita saat ini mendengar terlebih dahulu apa yang diinginkan Tuhan, ketika kita akan memberikan persembahan baik mingguan maupun perjamuan kudus. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat yang ke-12. Kita iringi persembahan ini dengan Kidung Jemaat 302, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga.
Kita akan bangkit berdiri dan akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Inilah tanggung jawab kami sebagai orang beriman yang Tuhan pelihara. Saat ini dengan penuh sukacita kami memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan berkati, Tuhan pakai sebagai sarana pekerjaan Tuhan di GKJ Ngada ini. Persembahan-persembahan yang lain yang sudah kami kumpulkan pun Tuhan kiranya terus memberkati dan Tuhan mengiringi setiap hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah hikmat dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan senantiasa Tuhan tambahkan. Selanjutnya kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid kala itu yang demikian. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 341 bait yang pertama dan bait yang kedua. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar. Tuhan, kami takkan
Jemaat yang terkasih, angkatlah hatimu kepada Tuhan, untuk itu terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku daku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedang, dari cerdas di depanku datang air yang sedang. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita pagi hari ini. Kita akan lanjutkan karya kita dengan sebuah pengharapan Tuhan terus akan memberkati kita semuanya. Salam sehat, Tuhan Yesus berkarya. Amin.